metode penafsiran Al-Quran itu ada berapa metode? Biar Anda tahu. Ada berapa? Jangan nangis. Ada berapa? Pak? Ada berapa? Jangan kabur. Iya. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Gembalanya Yesus. Akunya di sini nggak berani dijawab sama Chris kawan-kawan. Akunya nggak berani dijawab dia. Jadi ya udah. Bertanya Islam. Loh, enggak. Bertanya Islam. Itu framing itu. Framing. Udah. Loh. Framing itu kalau nggak bilangnya kan nggak berani menjawab. Saya sudah katakan. Apa? Di situ itu sedang Yesus menempatkan dirinya sebagaimana Yesus dia mengutip Zakaria 13 ayat 7 bahwa di situ dikatakan ada gembala yang dibunuh. Maka Yesus juga sebagai gembala akan dibunuh. Gitu dimaksudkan di situ. Kita ke Zakaria dulu deh. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. K-nya besar. Siapa gembala? Siapa aku di sini? Milik siapa gembala ini? Yahweh ya. Ku di sini Yahweh kan, gembalanya Yahweh. Oke, gampang di situ. Nah, sekarang aku di sini siapa? Yang membunuh Yesus di sini? Coba Anda lihat. Kalau mengutus itu, makanya saya lihat di mana kita lihat di bahasa Yunaninya. Di mana kata mengutus di sini? Ada nggak kata apostolos di sini? Coba Anda lihat nih. Nah, ini kan yang Anda maksudkan. Apostolos. Ini dulu. Apostolos. Di sini, tar dulu. Disinilah pembodohan, penipuan yang dilakukan oleh sebentar Pak. Ini kan Anda kan bertanya, saya kan menjawab. Mulai. Di sini, sebentar Pak. Loh, kok mulai? Sebentar. Anda kan bertanya. Nandar mau diskusi atau tidak? Mau, gitu kan? Saya mau Pak Pendeta. Terus Anda bertanya, ada tafsir dari Kementerian Agama bahwa Yohanes 15, bahwa Quran surat Al-A'raf ayat 157 itu berkenaan dengan nubuatan Nabi Muhammad yang terdapat di dalam Bible. Salah satu ayat yang tersisa tentang nubuatan adalah menurut Kemenagaran. Saya nggak pernah bawa ayat ini, tetapi setelah saya lihat Yohanes 15:26 bunyi ayatnya begini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Pertanyaan saya, apa bahasa Yunaninya kuutus? Ini terjemahan Gabrul. Dalam terjemahan yang benar sebagaimana di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat ke-6. Saya bacakan. Saya mah evangelis terkemuka, hafal saya Quran surat As-Saff ayat ke-6. Perhatikan wajah saya. Pak Pendeta, wajah saya penuh aura Yesus. Coba perhatikan di sini. Pak Pendeta, wajah saya penuh aura Yesus Kristus. Bapak, lihat wajah saya. Pak, bingung kan Anda? Kalau dibawa ke original teks bingung kan? Saya ini debater yang belum terkalahkan oleh Kristen manapun di muka bumi. Kenapa? Bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Lihat wajah saya, lihat kenapa menangis. Lihat ke sini, wajah orang ganteng dari Kuningan, Jawa Barat. Pak, jangan menunduk. Si Bapak. Yes, Bapak baru tahu seorang Yonatan Nandar. Lihat saya. Kita baca bersama-sama. Nah, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Sekarang saya tanya, ini terjemahan Gabrul nih. Coba Anda baca di dalam bahasa Yunaninya. Ya, Yohanes 15:26. Dari diksi bahasa Yunani yang mana kata-kata kuutus di sini? Ini terjemahan Gabrul, Pak. Yang benar adalah Yesus memberitakan. Dalil Qur'annya, Quran surat 61 ayat ke-6. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum. Inni rasulullahi ilaikum musaddiqan
musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa mubassiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bainati qalu hada syihrun mubin. Terima Pak waktunya. Bapak, Enggak saya lagi baca Quran loh. Anda dengar sebentar dulu. enggak Ya, coba Anda perhatikan. ini ya kisah. Lo kan takut kan? Ntar. Anda membaca tafsir Quran, betul atau tidak? Sini wajahnya sini. Masa Anda S2 kalah sama S3? Sini. Sini. Pak. Anda membaca tafsir Al-Quran dengan pemahaman Anda. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ketika para ulama menafsirkan Quran, ada berapa metode yang dipakai? Jawab. Hah? Jawab. Ayo jawab. Apa? Jawab. Loh, apa hubungannya? Anda kan berbicara tentang penafsiran Quran surat Al-A'raf ayat 157. Makanya saya tanya kepada Anda, metode penafsiran Al-Quran itu ada berapa metode? Biar Anda tahu. Ada berapa? Jangan nangis. Ada berapa? Pak? Ada berapa? Jangan kabur. Depan kepada Yesus, kepada Roh Kudus, kepada Bapa, tapi kepada iblis. Kenapa? Sudah ya? Sudah Sudah ya? Nasib. Thank you pengakuannya. Mantap. Oke, sekarang jawaban saya, pertanyaan saya. Boleh. Hehehe. Ngapain kita ini? Kalau kamu nggak ngerti di situ ya kita nggak usah. Oke. Di dalam kitab apa tadi? Di dalam kitab Al-Baqarah 79. Kristen teologi atau buah? Itu 79 atau 6? Sebentar ya, saya agak-agak. Oh, ini. Silakan baca Al-Baqarah 79. Boleh. Al-Baqarah 79. Oke. Al-Baqarah 79. Fawailul lil ladzina yaktubunal kitab bi aidihim tsumma yaqulu nahadza min idillah liyasaru bihi samanan qalila. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka kemudian berkata ini dari Allah. Ya. Jelas. Sudah ya? Udah. Kitab apa yang dimaksudkan di situ? Tunjukkan. Tunggu. Gua kameranya Bang. balikin ke depan dulu, tunggu ya. Oke. Kalau lagi balik kamera ngomong kepotong dia. Iya dong. Silakan. Sip. Yuk silakan diulang pertanyaannya. Kitab yang dimaksudkan di situ kitab siapa itu? Kitab-kitab terdahulu. Taurat, Injil, Zabur. Yang kamu maksud kitab Injil, Taurat dan Zabur itu yang mana? Kitab orang Kristen bukan? Bukan, itu kan yang udah gue bilang Yohanesnya abad kedua itu. Oh, berarti ini bukan toh? Bukan yang ini toh? Bukan. Iya. Itu coba cetakan kapan itu? Cetakan kapan? Ayo, kalau pokoknya sudah kamu jawab bukan. Oke, silakan. Sip. Oke, gue pertanyaan berikutnya. Ya. Tunggu. Aduh, kamera gue harus ke belakang lagi dong.
Nah, jadi kita di sini ada rangkaian kontradiksi menurut gua, tapi siapa tahu bisa menjelaskan oleh ini Bre namanya siapa, Bre? Christian. Oh, oke, Christian. Jadi Chris aja manggilnya ya supaya nggak kepanjangan. Ya. Jadi Chris kalau bisa kita lihat di Matius tunggu. Nah, misalnya kita lihat di Matius 26:31. Kalau Chris ini Tritunggal atau Oneness? Tak usah lah ditanya-tanya itu. Oh, oke lah. Kalau misalnya nggak mau jawab. Kita buka Matius 26:31. Terus oh, salah ini. Lalu kemudian nah, ini Matiusnya kita simpen di belakang. Pertama kita ke Yohanes 10:14 dulu. Ini Yohanes 10:14. Akulah gembala yang baik. Ini merah ya. Yohanes 10:14. Silakan Bang. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Di sini kan Yesus itu punya gelar gembala yang baik ya. Setuju nggak? Lucu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di Yeskiel 34:31, kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Nah, di sini juga apa? Yahweh itu gembala juga ya. Ya, terus? Nah, jadi Yesus gembala, Yahweh atau bapaknya Yesus gembala juga. Nah, kemudian baru kita ke Matius 26:31. Di sini Yesus bernubuat. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, ini ketawa kan? Di sini gembalanya siapa di sini yang dibunuh ini siapa? Bapak atau Yesus gitu. Terus di sini akunya siapa ini yang membunuh Bapak atau Yesus ini? Silahkan. Matius. 26:31. Oke. Sebentar. Saya Ya. silakan dibaca tadi dengan gaya bahasa kamu tadi itu, silakan. Yang Matiusnya. Jadi Matius 26:31 itu, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Salah itu. Makanya saya ketawa tadi, salah itu. Hah? Saya ketawa tadi ya karena salah itu. Matius itu 26 ayat 21 toh? 31. Oh, 31. Oke. Gimana? Maka bisa, ayo. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Nah, tadi kan kita udah lihat di Yeskiel 34, Bapak gembala. Di Yohanes 10, Yesus gembala. Nah, ini Bapak sama Yesus ini kan dibunuh nih sama si aku. Aku di sini siapa? Bukan seperti itu. Kamu tahu nggak kalau dikatakan itu sebab ada tertulis itu apa itu? Kalau dikatakan sebab ada tertulis itu apa itu? Gimana? Jadi sudah tertulis sebelumnya di kitab sebelumnya. Ya sudah. Dia sedang mengutip, bukan dia sedang mengutip perkataan sebelumnya. Itu adalah sebuah. Oh iya. Iya. Nggak ada masalah. Tinggal dijelasin aja siapa-siapanya dari kutipan dia itu.
Nah, itu sudah pernyataan yang sebelumnya, bro. Itu dia mengatakan sebab ada yang tertulis, di situ, sorry, saya tak baca aja. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Itu sedang mengutipnya. Nah, jadi Iya. yang dikutip di situ kamu tahu di mana? Itu tinggal dilihat di sabdanya, nanti keluar. Nah, itu gambarannya. Gambaran pernyataan dari apa yang dimaksudkan oleh Yesus terkait dengan bahwa dia akan diserahkan, bahwa dia akan ada penderitaan bagi dirinya karena dia ditangkap oleh para orang-orang Romawi di situ sebenarnya. Jadi siapa membunuh siapa di situ? Oke, coba baca Zakaria Zakaria, ayat 31. Zakaria Zakaria 13 ayat 7. 7. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Nah, itu yang dimaksudkan itu adalah seperti yang dikatakan oleh Zakaria itu, gambarannya lah seperti itu. Artinya itulah yang akan terjadi kepada Yesus yang adalah gembala itu akan dibunuh. Itu yang dimaksudkan di situ. Nah, jadi Yesus dibunuh oleh Loh, itu aku di situ siapa? begini bang, memang apa maksudmu? Ini kan yang saya maksud, memang itu adalah aku gembala di situ, tetapi ini adalah kutipan. Kalau kita Iya. suatu narasi yang di belakang, itu menjadikan orang ketiga tunggal. Jadi dia sedang menggantikan, mengumpamakan dirinya bahwa ada tertulis bahwa gembala akan dibunuh. Nah, Bunuh. Yesus itu yang adalah gembala akan dibunuh. Itu yang dimaksudkan. Yesus itu yang adalah gembala akan dibunuh oleh aku kan? Akunya siapa? Bukan oleh aku. Aku. Loh, ya sudah. Kalau kamu tidak paham, saya lanjut ya untuk pertanyaan berikutnya untuk kamu. Soalnya kalau Tunggu. di situ, Gini, ini supaya penonton melihat ya, Nggak apa-apa kalau nggak dijawab, nggak apa-apa. Tapi ini penonton perlu melihat. Ini yang nggak berani dijawab oleh Chris. silakan saja. Soalnya saya sudah jawab dan itu bukan itu yang dimaksudkan. Itu adalah gambaran yang dimaksudkan. Iya. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Gembalanya Yesus. Akunya di sini nggak berani dijawab sama Chris kawan-kawan. Akunya nggak berani dijawab dia. Jadi ya udah. Bertanya Islam. Loh, enggak. Bertanya Islam. Itu framing itu. Framing. Udah. Loh, Framing itu kalau nggak bilangnya kan nggak menjawab, nggak berani menjawab. Saya sudah katakan. Yang Apa? di situ itu sedang Yesus menempatkan dirinya sebagaimana Yesus dia mengutip Zakaria 13 ayat 7 bahwa di situ dikatakan ada gembala yang dibunuh. Maka Yesus juga sebagai gembala akan dibunuh. Gitu dimaksudkan di situ. kita ke Zakaria dulu deh. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. K-nya besar. Siapa gembala? Siapa aku di sini? Milik siapa gembala ini? Yahweh ya. Ku di sini Yahweh kan, gembalanya Yahweh. Oke, gampang di situ. Nah, sekarang aku di sini siapa? Yang membunuh Yesus di sini? Udah nanya Islam. Nah, kamu kebiasaan potong Zakaria itu aneh kamu. Gak boleh lah gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Oh. Aku yang nggak dijawab kawan-kawan. Nggak apa-apa. Kita jangan paksain. Itu juga Al-Furqan. Sekarang Al-Furqan. Al-Furqan, oke, mantap. Al-Furqan berapa? 76. Al-Furqan 76. Benar ya? 76 ya? Saya lihat. Nggak tahu. Kayak gimana ininya, narasinya? Pokoknya Furqan bahwa apa namanya? Kok saya lupa ininya ya. Teman-teman yang Kristen yang Furqan itu coba di ini dong sama saya dong, saya kok lupa ya. 68 ya. Masih oleng sama yang tadi kawan-kawan. Nggak apa-apa masih oleng. 68 udah ketemu dah.
Oke. 68, oke. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan ya. Ya, Allah. Oke, Ya. orang-orang yang tidak mempersekutukan. Oke. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, dan barang siapa melakukan demikian itu niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Oke. Oke. Pertanyaannya sekarang, Oh, boleh. kenapa orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dan orang-orang yang tidak membunuh orang dan orang-orang yang tidak berzina itu kok mendapatkan dosa? Dan orang-orang mendapatkan dosa. Di mana kata dosanya? Gua agak bingung. Oh, itu yang paling terakhir itu. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Ini terjemahan kita beda kayaknya. Saya kemenang. Gua pakai kalam Sindonius. Ya, ke saya Pak, ya pakai kemenang. Kamu nggak terima yang punya kemenang, tak? Tadi kan udah dibilang salah tadi. Loh, itu kan tafsirannya, itu kan Oh, tafsirannya. tafsirannya yang salah. Tafsirannya yang salah. Oh iya iya. Iya. Ya udah gua bawa kemenak deh supaya sama. Al-Furqan 68 kemenak. Cut. Wah, jarang make jadi nggak langsung keluar. Tunggu ya. Al-Furqan 25 ini udah ke 68 sekarang. Cut. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa, itu ya. Nah, terus pertanyaan lu, kenapa orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah, terus Tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, tidak berzina. Nah, siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa? Pertanyaannya, kenapa? Kenapa orang yang tidak mempersekutukan Allah dan tidak membunuh orang dan tidak berzina justru mendapat dosa dia? Gue nggak ngerti pertanyaannya loh, serius. Loh, begini. Mempersekutukan Allah, membunuh dengan alasan yang tidak benar, dan yang berzina itu kan mendapat dosa tuh. Terus Gini. kenapa Gini, tidak? Kenapa? Saya mau Gimana tanya pertanyaannya? Ya, Ini kan dikatakan orang-orang yang tidak mempersekutukan. dan orang-orang yang tidak mempersekutukan, ya. Orang-orang yang tidak mempersekutukan orang baik itu baik enggak? Orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah itu baik nggak? Baik, baik. Heeh. Orang yang tidak membunuh itu baik enggak? Orang-orang yang tidak membunuh itu baik nggak? Baik, kita main cepat ya. Orang-orang yang tidak berzina itu baik enggak? Orang-orang yang tidak berzina itu baik nggak? Tidak berzina, baik, baik. Oke. Nah, dikatakan di situ, siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Lah, kenapa orang-orang yang tidak berzina tadi itu justru mereka mendapat dosa? Tidak berzina mendapat dosa. Nah, iya, itu kan itu. Siapa yang melakukan demikian, apa yang dia lakukan? Tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, tidak berzina. Demikian itu niscaya mendapat dosa. Kan begitu? Enggak, maksud gue gini. Kalau tidak berzina itu perbuatan atau orangnya diem? Loh, Gitu loh maksud gue. Kok perbuatan maksudnya apa itu? Iya. Ini orang ini tidak berzina nih. Coba, orang tidak berzina kan diem. Kalau orang berzina kan dia maju mundur, dia orang berzina. Ah, janganlah gitu. Pokoknya kita tahu lah itu hanya orang-orang yang gaib. Pokoknya kan di sini Makanya posisinya itu ada kata kerja siapa yang melakukan kan gitu. Makanya gue bingung gitu. Kenapa tidak berzina dibilang itu perlakuan perbuatan gitu loh. saya tidak tahu siapa yang melakukannya di sini. Yang saya tahu itu adalah di sini dikatakan Heeh. orang yang tidak mempersekutukan Allah, kamu katakan tadi orang baik. Iya.
Orang-orang yang tidak membunuh, kamu katakan orang baik. Orang baik ya. Orang yang tidak berzina, orang baik. Orang baik ya. Kemudian dikatakan siapa yang melakukan demikian itu, yang apa yang dilakukan? Tidak mempersekutukan Allah, tidak membunuh, Tidak niscaya berzina. mendapat dosa. Loh, kok dia mendapat dosa? Karena dia berzina. Kan ini melakukan. Tidak, itu kata tidak berzina, bukan berzina. Nah, kalau tidak berzina tidak melakukan. Berarti kenapa dia mendapat dosa kalau dia tidak melakukan? Karena dia siapa yang melakukan? Berzina itu melakukan. Loh, Gitu loh. justru itu loh, Bang, begini. ini yang nanya bingung. Yang nanya, ya udah gini gua jawab ya. Ini gua jawab gini. Gua jawab supaya jangan dipotong-potong dulu lah. Jadi kan pertanyaannya kenapa orang yang syirik gitu kan, supaya singkat, kenapa orang yang syirik, orang yang membunuh dan orang yang berzina ini berdosa? Jangan pakai ininya, pakai kata tidak. Pakai kata tidak, oke. Kenapa orang yang tidak syirik, tidak membunuh dan tidak berzina itu berdosa gitu kan? Loh, Terus ngambil ayatnya di Al-Furqan 68 gitu kan? Nah, di situ Bukan. tidak dibilang begitu secara ayatnya gitu. Secara ayat. Karena di sini kan ini gua jalikaya ka'asam gitu kan. Siapa yang melakukan demikian gitu. Nah, yang melakukan ini apa? Berzina itu melakukan, syirik itu melakukan. Tidak berzina di Kalau situ. tidak berzina itu melakukan apa yang dilakukan kalau tidak berzina? Oke, orang baik nggak tidak Coba berzina? logikanya coba. Orang baik nggak tidak berzina? Oh, orang baik tidak berzina, artinya diem kan? Orang yang tidak berzina itu baik nggak? Baik. Oke, lalu siapa yang melakukan demikian itu yang tidak berzina itu kan niscaya mendapat dosa. Kenapa orang yang tidak berzina mendapat dosa? Itu masalahnya. Nah itu dia, masalah gue di sini. Kenapa tidak berzina itu dibilang melakukan gitu loh? Kayak gitu. Berarti kamu nggak bisa jawab berarti. Udah gue jawab, pertanyaannya salah. Karena enggak. tidak tertulis begitu. Alah, Mak, kamu ya oke. Kamu nggak bisa jawab. Kamu nggak bisa Ini kayaknya oleng nih gara-gara ditanya siapa yang membunuh siapa. Tapi itulah jawabannya. Intinya siapa yang melakukan itu, yang melakukan zina, melakukan syirik, melakukan pembunuhan gitu. Karena yang melakukan itu ada gerakan dan perbuatan. Kayak gitu jawaban gua. tidak. Itulah. Di situ coba yang saya ini ya saya. Masih kekeh dia. Masih kekeh dia. Masih kekeh dia. Oke ya, orang-orang yang tidak syirik, orang-orang yang tidak membunuh, orang yang tidak berzina, ya kan? Siapa yang melakukan demikian? Apa yang dilakukan itu? Tidak musyrik, tidak syirik, tidak membunuh dan tidak berzina, niscaya mendapat dosa. Lah, kenapa orang-orang yang seperti itu justru mendapat dosa? Kalau tidak melakukan itu? Itu doktrin itu. Loh, ini loh. Nah iya kan tidak melakukan itu. Ini yang dibilang melakukan. Siapa yang melakukan? Loh, iya. Kalau lu tidak berzina, lu tidak melakukan. Berarti Melakukan itu kan gerakan aktif melakukan itu loh. Iya, berarti kan tidak mempersekutukan Allah itu. Kalau kamu tidak melakukan itu, maka kamu akan mendapat dosa di situ. Kalau kamu tidak melakukan. Nah di sini kan siapa yang, nah Loh. coba lu lihat di situnya. Siapa ya? Di situnya siapa yang melakukan atau siapa yang tidak melakukan? Tidak melakukan. Weh, jangan bohong. Di sini siapa ya? Bukan di kalimat terakhirnya siapa yang melakukan atau siapa yang tidak melakukan? Oke, siapa yang melakukan? Siapa? Oh. Loh, iya dong. Artinya yang melakukan zina, yang melakukan syirik, yang melakukan pembunuhan, itu gerakan aktif. Bukan itu, bukan melakukan zina, tapi melakukan tidak berzina. Loh, tidak berzina loh, itu tidak mempersekutukan Allah. Loh kalau tidak berzina dia tidak melakukan apa-apa lah kawanku. Loh, kenapa? Ya justru Kalau itu. dia tidak berzina dia tidak melakukan apa-apa. Ya justru Makanya di sini kan bukan siapa yang tidak melakukan yang di ayat terakhirnya ini. Tunggu. Wa may yaf'al dzalika yal asam gitu kan. kalau Siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat dosa kan gitu gitu.
Karena apa? Karena kalau lu melakukan si zina ini, melakukan si syirik ini, dan melakukan pembunuhan ini, di situ lu baru dapat dosanya. Makanya gue bingung. Ini pertanyaannya apa? Nah, Kalau tidak itu tidak melakukan. justru itu yang saya katakan. Seharusnya orang yang tidak mempersekutukan Allah itu kan tidak melakukan apa-apa kan? Ya benar kan? Iya, benar. Nah, kenapa dia mendapat dosa kalau dia tidak melakukan apa-apa? Lah di sini kan tulisannya siapa yang melakukan, bukan siapa yang tidak melakukan, Chris. Chris. Benar begitu. Ini lu lihat di sini loh. Ini lu lihat. Ini loh. Kita kan pakai kemendak yang sama kita. Kita pakai kemendak yang sama. Lihat ini. Ini lihat ini. Ini nih. Nih, di gue juga tertulis siapa yang melakukan, bukan siapa yang tidak melakukan. Iya benar, tapi coba ininya. Saya mau tanya kepada Anda dulu. Siapa Oke. yang melakukan ini? Yang melakukan ini yang dilakukan yang dimaksudkan di sini tentang apa? Yang ini nih tentang mempersekutukan, tentang membunuh, tentang berzina. Oke. Ada kata tidak di situ, tidak mempersekutukan, tidak. Ya artinya tidak melakukan. Kenapa kalau tidak Oh berarti udah lo, udah berarti lo, udah berarti. tidak melakukan demikian mendapat dosa dia lah itu tuh. Ya karena ini di sini yang melakukan. Kalau misalnya yang tidak melakukan, demikian itu nih saya mendapat dosa. Baru pertanyaan lu benar, Chris. Baru pertanyaan lu benar. Kita stop aja Bang, karena kamu ini karena saya sudah Apa? tahu. Silakan tanya iman Kristen. Belajar bertanya, Chris. Belajar bertanya. Sekarang gue nanya ya. Berarti saya tanya lagi kalau gitu, kalau kamu bilang belajar bertanya, karena saya nggak mau kasih Di apa? untuk ini. Coba jawab tadi. Memang itu lihat yang dibawa-bawa ketawa-ketawa. Siapa yang Karena serius bingung, kita serius bingung. Kita serius bingung. Oke. Siapa kata yang ini di sini dikatakan? Tunggu dulu dong, giliran gue dulu dong. Ini gue udah putar kamera. Tunggu dong, gue dulu. Nah, Hmm. oke. Nah, Saya kira lucu aja. Nah, coba secara perjanjian baru, Chris, secara perjanjian baru. tunggu dulu lah, belum selesai punya aku kan. Sama tadi kamu waktu narasi ini terakhir punya saya. Ternyata. Tunggu dulu. Masih penasaran dia. Aduh. Ternyata. Iya, udah deh. Ternyata si Kores dengan ini di sini ternyata tidak mempersekutukan Allah, tidak berzina dan tidak membunuh, itu akan mendapat dosa menurut dia ini di sini. Oke, silakan. Wah, enggak itu cuma Nah, khayalan rohaninya Chris itu. Ya, silakan kamu. dari tadi gua ngomong kontranya karena pertanyaannya gagal. Nah ini ya, gue bertanya gini Chris. Oh gini, gue bertanya gini dulu ya sebelum. Coba ajarkan gua bagaimana cara orang-orang Kristen berhenti berbuat dosa. Bagaimana? Secara sholat skriptura ya, sholat skriptura. Silakan. Ya, kalau saya sih ya dengan dia menyadarkan diri, ya menyadari bahwa dia nggak boleh berbuat dosa lagi. Menyadari. Ya, Itu aja. Iya. Ayatnya? saya belum dapat itu. Ada sih, ada berhenti berbuat dosa itu ada. Ada cuma larangannya saja. Saya coba dulu ambil. Saya tunjukkan kepada. Belum ada ayatnya. Nanti lu baru bikin baru dong jatuhnya. Gimana sih? Dalil dulu baru jawab gitu loh. Saya cari dulu. Ya cari. Aduh, Chris. Ya, Bang. Apa ya tadi itu? Saya lupa ini pertanyaanmu ini. Ini masih komplain sama soal siapa membunuh siapa ini kawan-kawan. Nah, dia lagi komplain sama teman karena dia menyetujui kalau tidak membunuh itu adalah dosa. Bebas lah, gue mengasihi ibu Chris. Ayo sekarang waktu gue. Oke, apa tadi ya? Saya lupa ini. Tadi tunggu dulu, saya ngambil dulu buku itu maksudnya apa kalau lupa? Apa tadi pertanyaan? Tadi lu udah ngambil buku, masa lupa pertanyaannya?
terlalu banyak ininya. Saya sudah ini. Apa tadi? Ya udah kasihan ya. Gimana bagaimana caranya agar orang Kristen itu berhenti berbuat dosa gitu? Insaf sih kalau saya. Ya. Silahkan. Ya, kita ketik-ketik dulu kawan-kawan. Iya. Saya nggak hafal soalnya karena ini nggak familiar, nggak sering ditanya, bahkan nggak ditanyakan. Iya. Kayaknya nggak ada deh itu nggak dapat saya ini. Sebentar ya. Nggak dapat. Sebab hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Ada sih ininya dalam Roma 6, 12, ayat 14. Nah, coba bacain. Ya, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginanmu. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah. Supaya kita tidak dikuasai oleh dosa itu, maka kita menyerahkan diri kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah. Itu intinya, menyerahkan anggota tubuh kepada Allah di situ. Artinya menyerahkan anggota tubuh itu kepada Allah itu, menyerahkan anggota ya, tuh. artinya itu jangan. Nah. Ya, artinya Itu mendekati. Itu mendekati tuh. Silakan. Ada lagi? Bukan. Apa namanya? Caranya yang gua tanyakan itu. Bagaimana caranya supaya bisa dibilang berhenti berbuat dosa? Tadi kan udah menyerahkan diri kepada Allah. Cuma kan kita masih bingung menyerahkan itu kayak gimana? Silakan. Aduh, kalau menyerahkan itu kalau saya ya berarti kita tidak boleh, misalnya ya, kalau itu tadi dikatakan di Al-Quran tidak boleh berzina, ya jangan kamu melakukan perzinahan. Gitu dia. Itu kan larangan. Berhentinya gimana? Nah, itu, Kalau itu kita tahu dia berhenti berbuat dosanya gimana? Loh, kalau orang manusia itu kan pasti dia berbuat salah sepanjang hidupnya itu. Tapi kalau di Kristen tuh ada caranya supaya ketahuan kalau dia ini udah berhenti berbuat dosa. Nah, Tahu nggak? Kamu tahu? Nggak tahu. Silakan. Berhenti itu seperti apa? Jadi gini ya. Ya, Gini. baik, karena saya belum dapat pertanyaan ini seringnya, makanya saya silakan. Oh ya udah kalau gitu gue. Makanya gini bre. Gini gue kasih tahu dulu. Kalau misalnya belum apa? Kalau misalnya belum, mana sih kamera gua nih? Aduh, kameranya lemot Ikhwan. Beliin gua HP baru napa? Mau promosi dah? Tunggu ya. Mau beli HP dulu, mau beli HP. Anjir nggak bisa balik kameranya. Ya udahlah, gue ini aja. Berarti sudah. Jadi berarti makanya jangan dulu bahas-bahas Islam, bre. Kalau misalnya, ini udah balik. Jadi lu jangan dulu bahas-bahas Islam. Kalau misalnya perjanjian lama perjanjian barunya belum tamat gitu loh, bre. Kalau gua alhamdulillah udah tamat gua. Jadi bisa jawabin. Tidak ada. Kamu juga nggak tahu Al-Quran semua. Orang kamu itu nggak ada itu. Tadi gua jawabin sesuai Al-Quran gua. Malah kamu tanya aja belum. Nih. Sini. Terakhir. Belum jawab. Udah dijawab itu. Nah, enggak. Nih, lihat ya. Nah, ini caranya orang-orang Kristen tahu kalau dia udah berhenti berbuat dosa. Jadi, 1 Petrus 4 nomor 1. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Selamat datang di kebenaran. Chris, udah nyambung-nyambukin diri sendiri belum?
makna ayat itu tidak seperti itu. Tidak itu kamu menafsirkan ayat itu seperti itu. No, no, no. Makna ayat itu, maksud ayat itu. Chris, gue ini soal skriptura, Chris. Gue ini soal skriptura. Pertanyaan saya. Apa yang tertulis itulah yang kita baca gitu loh. Saya sekarang bertanya ya, boleh? Iya, bertanya. Ayo, belajar nanya. Oke. Jadi gitu kawan-kawan ya, Kristen itu harus nyiksa badannya dulu supaya dia tuh ketahuan saya udah. Itu kan kami bukan seperti agama lain yang menyiksa diri untuk ini, tidak penyiksaan diri, tidak ada. Tidak ada konsep Loh, itu dalam ada loh namanya self flagellation. Gak tahu dia loh. tahu Katolik itu. Nah itu tuh, lihat mau mukul badan pakai keyboard. Jangan. Nggak ada itu, nggak ada bagi kami itu. Nggak ada. Itu kamu mau itu bukan agama Kristen Protestan itu. Saya nggak ada mengenal itu. Iya, kadang Protestan itu apa yang tertulis beda lagi yang diucapin. Kadang Saya gitu loh. nggak tahu kalau kamu mau Apa tuh? framing itu. Tapi Chris udah ngakuin dia nggak tahu kalau dalam Kristen ada cara untuk mengetahui bagaimana orang itu berhenti berbuat dosa. Itu bukan saya itu, bukan. Saya kan Tapi tadi lu udah ngaku loh. Apa? Begini. Kalau kamu Apa? tadi waktu kamu mengatakan bahwa Kemenak salah, saya terima loh. Jadi kamu juga harus terima dong. Kalau saya mengatakan bukan Protestan itu ya kamu harus terima. Jangan kamu framing kan begitu. Lu bukan framing, gue nggak framing, gue kan soal skriptura dari tadi. Ya, toh. Berikut yang gue bilang salah juga itu Kemenak sama Yohanesnya kok. Kenapa Yohanesnya nggak dibawa? Iya itu. Saya tampilkan di ini bahwa kamu mengatakan bahwa Kemenak itu salah. Iya, soal tafsir tahili itu kan. Iya, Kemenak tuh harus tahu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu baru ada abad kedua, abad ketiga. Iya, Salah kalau pakai Saya nggak kasih tafsiran ke sana salah. narasi yang pertama tadi yang saya kasih nanti. Loh, nggak apa-apa orang gue recording di YouTube semua komplit. Gue kan live di YouTube, bre. Gue live di YouTube ini. Ya nggak apa-apa, bagus itu kalau kamu ini. Itulah, jadi lu nggak bisa framing gue karena lengkap gitu. Bukan framing justru bagus. Saya nggak mau nampilkan lagi supaya ketahui ininya. Iya. Oke. Yang gue mau bisa kenceng-kenceng. Tadi apa? Al-Araf 157 ya. Ini supaya Chris seneng. Iya, untuk asatidz yang ada di Kemenak yang menggunakan tafsir apa? Tunggu dulu. Ini punya aku. Dia minta ini apa itu namanya? Verifikasi parser. Oh iya. Oke. Pertanyaan saya berikutnya begini. Iya. Di dalam surah sesungguhnya Alhamdulillah. Surah 41. Surah 41. Ini pakai Kemenak lagi ya? Iyalah, pakai Kemenak Iya lagi. dong. 41. Alhamdulillah. Berapa ayatnya? Ayat 9 sampai 12. Ayat 9 sampai 12. Hmm. Katakanlah, pantaskah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa? Yang itu? Ya, Silakan. di dalam apa itu ya? Namanya itu surah ini aja saya sebut surah itu ya. Surah 41 ayat 9 sampai 12 itu ada berapa hari penciptaan di situ? Penciptaan apa nih? Langit dan bumi? Pokoknya penciptaan di situ dikatakan kepada penciptaan. Katakanlah, pantas kamu mengingkari Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan pula sekutu-sekutu baginya, itulah Tuhan semesta alam. Dia menciptakan bumi, dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, lalu dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa yang cukup untuk kebutuhan mereka yang memerlukannya. Dia kemudian menuju langit, dan langit itu masih berupa asap. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami tunduk dengan patuh. Lalu dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa. Pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing.
Kemudian langit yang paling dekat dengan bumi kami hiasi dengan bintang-bintang sebagai penjagaan dari setan. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Silakan pertanyaannya. Ada berapa masa di situ penciptaan? Kalau masanya itu nggak di sini nggak ada gitu. Di sini nggak ada. Masa itu di ayat yang lain. Itu dijelaskan di surah. Tunggu ya. Tunggu dulu. Surah. Masa di sini. Tunggu dulu. Itu Hah? di situ. Di situ kami datang dengan suka hati ya toh. Katakanlah sesungguhnya patutlah kami kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa. Berapa Ya, penciptaan bumi? 2 masa. 2 masa. Dan dia menciptakan Heeh. itu dan gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dia memberikannya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan dalam 4 masa. Benar? Ya. Ya. Oke, dan maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa, benar? Ya. Nah, dari atas tadi 2 ditambah 4 berapa? Wah, kayak Tritunggal dong ditambah-tambah. Oh, Enggak, dua ditambah- enggak ada tulisannya penciptaannya itu berapa masa. Ini tuh penciptaan langit, penciptaan dalamnya bumi, dan sama penciptaan bumi, bukan digabung. Saya bertanya. Di sini Ya. dikatakan menciptakan bumi dalam 2 masa, benar? Iya, betul. Oke. Kalau makanan-makanan dalam 4 masa, benar? Betul. Berarti 2 ditambah 4 berapa? 2 tambah 4 ya 6. 6. Kalau di 7 langit dan apa? Maka dia menjadikannya 7 langit 2 masa. Lalu ditambah 2 berapa? 8 masa kan? 6 tambah 2, 8. Kalau dibawa ke sana iya 8. Oke. Pertanyaan berikutnya, di dalam surah, kita lihat ya, di dalam surah, Ini easy kawan-kawan, ini easy. apa isi maksudnya apa itu? Isi itu apa itu? Easy itu mudah. Coba dibawa aja suratnya. Surah apa? Mudah tapi nggak dijawab. Tadi udah gue jawab. Tadi lu bilang 2 tambah 4 berapa? 6. 6 tambah 2 berapa? 8 gitu. Nggak perlu gue belajar agama tambah-tambahan kayak begitu. Lu cuma nanya tambah-tambahan kan? Masa itu dulu bilang gua nggak jawab? Sudah ya. Nah, apa terus ayat mana yang mau lu tanyakan? Tunggu dulu, saya kok lupa ini. Ya udah sini gua bantuin lah. Oke, di dalam Al-A'raf 54. Gitu. Nah, Al-A'raf itu kata Al-A'raf tuh surah ke-7 ayat berapa? Al-A'raf atau Al-A'raf ya? Al-A'raf. Berarti tadi kamu bilang Al-A'raf, berarti nggak salah juga saya ya mengatakan Al-A'raf itu. Nggak apa karena lu nggak mengerti jadi nggak apa-apa. Loh, kamu jadi juga mengatakan tadi lo kamu Ini gua ke bawah-bawah lu, Bre. Gua ke bawah-bawah lu gua. Gua ke bawah-bawah lu. kamu kelihatan orang yang suka canda, makanya kamu suka ini. Oke, silakan. Al-A'raf 54, apa bilangnya? 54, oke. Apa pertanyaannya? Loh, baca dulu. Enggak, tadi bilang apa? Apa pertanyaannya? Oh, Kan bukan. belum nanya. Bukan, belum. Maksud saya baca dulu. Baca dulu, silakan. Iya. Tunggu. 56 ya? 54. Oh iya. 54. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Inna rabbakumullah. Oh, mantap ya. Yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Sudahlah, segitu aja lah ya. Nah, terus silakan. Penciptaan bumi itu 6 masa atau 8 masa? Kita lihat di surah ini ya, Al-A'raf ayat 54. Di sini kan tertulis tuh, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi 6 masa. Coba sekarang lu tunjukkan di mana Allah menciptakan langit dan bumi 8 masa, silahkan. Loh, kalau kamu mengikuti tadi yang surah 41 itu, bahkan bumi di situ hanya 2 masa kok. Iya. Nah, Gue minta di mana Allah menciptakan langit dan bumi 8 masa. Loh, Allah kamu menyatakan. bisa jawab nggak yang saya bilang tadi itu kan
penciptaan. Tadi udah gua jawab. Tadi coba lu tanya apa? Coba tadi coba diulang tanya yang tambah-tambahan coba. Gua jawab itu. Oh ya, oke lah. Kalau kamu nggak menjawab ya sudah. Saya nggak. Astagfirullah, gua dibilang gak kejawab. Jelas-jelas gua bilang 6, 8. Iya, Itu kan gua jawab. yang mana yang benar? 6 atau 8? Penciptaan. Ini 6. Surah Al-A'raf ayat 54. Yang 8 masa di mana ayatnya? Yang itu tadi yang di ayat 20 surah 41. Surah 41 di surah Al-Fusilat ya. Coba kita lihat ayat berapa tadi? Aduh, saya 9 sampai 12. 9-12 kita baca sama-sama kawan-kawan. Katakanlah, pantaskah kamu mengingkari Tuhan yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan pula sekutu baginya, itulah Tuhan semesta alam. Nah, di sini 2 masa, bukan 8 penciptaan bumi. 1. Yang 10 sekarang. Dia ciptakan pada bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya, dia memberkahi dan menentukan makanan-makanan bagi penghuninya dalam 4 masa yang cukup. Isinya bumi diciptakan dalam 4 masa. Oke. Bukan 8. Yang 11 nggak ada, 12 ya. Lalu dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa dan pada setiap langit dia mewahyukan urusan masing-masing. Nah, 7 langit dijadikan dalam 2 masa, bukan 8. Di mana ayat langit dan bumi itu 8 masa di mana? Silakan. Tambahkan saja ya kan. Itu kan Ditambahkan saja. apa sih? Bukan tertulis berarti. Loh ini tertulis di sini kok. Di mana tertulis 8 masa di mana? Loh, kan ditambahkan 2 ditambah 4 ditambah 2. Kan begitu. Benar itu. Nah, sekarang ayat Allah menciptakan langit dan bumi 8 masanya di mana? Loh, ini kan di sini kan katanya kan penciptaan di sini. Ini menciptakan bumi 2 masa. 2 masa menciptakan bumi, isinya bumi 4 masa. Oke, isinya bumi 4 masa. Langit berapa? Langitnya 2, kan gitu. Oke. Nah, Kalau tadi di dalam Al-A'raf tadi berapa? Bumi menciptakan langit dan bumi langsung semuanya 6 masa. Ya, tetapi kalau di sini langit dan buminya hanya sampai 4 masa. Langit dan bumi hanya sampai 4 masa. Ya, lalu yang duanya siapa? Yang duanya yang mana? Hah? Yang Hah? apa sih? Ini kan 6 masa gitu. Yang 8 masanya mana? Kenapa bikin pertanyaan baru? Yang lagi. Lu kan mau membandingkan yang mana yang benar? Langit dan bumi 8 masa atau langit dan bumi 6 masa? 8 masanya mana? Oke, saya ulangi ya. Oke. Ya, boleh. Di dalam Fusyat tadi apa? Fusilat. Ya? Al-Fusilat, Fusyat. Sorry. Dragon Ball lu. Oke. Iya. Ini dikatakan kan bumi itu 2 masa, benar? Iya, langit bumi 2 masa. Kalau kok gitu sih? Langit Apa tuh? bumi saja menciptakan bumi 2 masa, benar? Di Fusyat tadi. 2 masa iya bumi. Heeh. Kalau langitnya berapa? Langitnya 2 juga. Nah, 2 tambah 2 berapa? Di Al-Fusilat ayat 12 kan? Di Al-Fusilat ayat 12 kan? Nah, 2 kan? Berarti 4 2 kan? iya. Ditambah 2, 4, benar kan? 2 tambah 2 4 gitu maksudnya. Itu kan penciptaan bumi dan langit di dalam fusion itu 2 tambah 2, 4. Sedangkan di di Al-A'raf dia mengatakan menciptakan langit dan bumi 6 masa, bukan 4. Oh. Nah itu, lu mendapatkan langit dan bumi 4 masanya di mana? Loh, ini di fusion Ditambah lagi. Bukan dari perkataan Tuhan. kalau kamu Dari tafsir pribadi. tanya itu tanpa kontradiksi lagi nanti kamu tambah. Ya udah gini, Chris biar gua jawab ya, karena lu mulai kebingungan dan keringatan di situ. Sini gua jawab. Jadi kalau Islam ya, Bre, kalau Islam ya, kita tuh nggak gini, berarti gitu kan, atau itu artinya nggak gitu. Jadi kita tuh melihat bagaimana firman Tuhan, ya dibiarkan begitu saja gitu firman Tuhan itu gitu. Enggak kita, oh ini artinya, oh ini berarti, oh pokoknya nggak gitu. Makanya gua tagih di mana Allah mengatakan Dia menciptakan langit dan bumi itu 4 masa, 8 masa seperti yang lu bilang gitu kan. Oke, Tapi berarti- kalau lu bertanya, ya, Oke, sudah, kamu nggak bisa jawab. Kita berhenti aja ya. lu nggak bisa jawab, ini jawabannya udah di surah Al-A'raf jawabannya. Langit dan bumi 6 masa.
Itu Ya, jawabannya. biar yang pendengar aja di bawah yang ini menilai. Iya, siap-siap. Mau udahan, mau udahan. Soalnya besok saya ada ini, besok kan Minggu, saya besok ada pelayanan. Oh iya, siap-siap lah. Sehat-sehat ya, Bre ya. Saya masih belum Ya. bisa tidur. Saya masih belum tidur. Saya masih ini nanti masih sama teman-teman untuk ini. Cuman saya Oh iya, siap-siap. udah janji soal oke ya. Apalagi kan kamu Ya, siap-siap, Bre ya. Semangat. Semoga ketemu siapa aku yang membunuh gembala. dan kamu juga jangan lupa ya